Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 14 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Dr. Tami. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom. Shalom. Sekali lagi umat yang diberkati Tuhan katakan shalom. Shalom. Siapa yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Lambaikan tanganmu tinggi di hadirat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Masuk ke tahta Tuhan Yesus yang kudus. Biarkan pada pagi hari ini ada pekerjaan Allah yang heran bekerja untuk saudara dan saya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku bersyukur untuk hari ini. Aku ada sebagaimana aku ada. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Basuh kami Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami bangun mesbah Daud kami di hadirat-Mu, kami butuh Engkau. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, kami menyembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu.
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kita naikkan pujian ini bersama. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu Tuhan? Kau dapati kami mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kami mau terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, biar bawa kami padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, Kau penuhi dan bawaku mendekat padamu. Di dalam hadirat Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, biar hadirat-Mu kini bawaku mendekat padamu. Naikkan pujian ini, Bapak Ibu saja dalam hadirat Tuhan. Kami gak bisa lari tanpa-Mu. Kau dapati kami ada di sana, bersama-sama singa. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Ada tangan Tuhan, namun tangan-Mu menuntun. Engkau menuntun kami, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, biar hadirat-Mu kini penuhiku. Engkau bawa kami, bawaku mendekat padamu. Dengan sukacita yang percaya, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini Kau penuhi, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Kau Maha Tahu, Engkau dahsyat.
apapun pergumulannya, katakan, aku terbang sayap fajar, diam di ujung bumi, ada tangan Tuhan menuntunku, selalu bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Engkau dahsyat. Biar hadiratmu Engkau penuhi kami, penuhiku, bawa kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sembah Engkau. Engkau Tuhan Allah, Dia Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Biar hadirat-Mu kini Kau penuhi dan bawaku mendekat. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan Allah. Dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat ini biar penuhi, amin, membawaku mendekat. Jemaat Tuhan, Engkau Tuhan, Dia Maha Tahu dahsyatnya Tuhan. Engkau Allah bekerja di tempat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu yang melimpah. Kau penuhi. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Engkau Maha Tahu dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi kami, penuhiku, bawaku mendekat padamu, dan bawaku mendekat. Yang rindu dekat dengan Tuhan, bawaku mendekat padamu. Haleluya, kami rindu mendekat padamu. Mari Bapak Ibu sembah Dia, sembah Raja di atas segala raja. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau yang menginkarnasikan kuasa-Mu bekerja Tuhan, bekerja sebebas-bebasnya. Penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu, dengan jamahan kuasa-Mu mengalir sempurna. Di dalam namanya ada kemenangan, di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kami lihat bukti pembela-Mu yang siap menerima jamahan dan lawanan Tuhan. Mari menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam Ramasyandarabo. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan, bangkitkan rohmu untuk menyembah
kami rindu bertemu muka dengan muka denganmu Bapa. Kami pandang kekudusan-Mu di tempat ini. Kami lihat bukti pembelaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu, demikianlah jiwa kami haus akan-Mu, rindu akan-Mu. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, angkat rohmu menyembah. Biar menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan anggur yang baru Bapa keluar dari mulut kami. Biarkan pujian dan penyembahan yang baru keluar dari hidup kami Tuhan. Ini hidup kami ingin menyenangkan-Mu. Engkau Allah yang layak terima pujian, penyembahan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja katakan Engkau Allah yang layak. Come on, church, sing it out. Kau yang layak. Hey, come on. Kau Allah yang layak, Kau layak di dalam roh dan kebenaran. Come on. Dan kebenaran. Naikkan sembah musik. Kau yang layak. Impartasikan kuasa-Mu lebih lagi tercurah Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan, ditinggikan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama
dimuliakan. Kau yang layak diagungkan, diagungkan untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap menyembah dan melompat lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita surga mengalir untuk saudara dan saya. Katakan yes. Katakan amin. Tengok kiri kananmu, katakan lebih dalam lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come on, kita bertepuk tangan bersama. Kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Musik memuji Tuhan lebih lagi, come on. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dan heran di kehidupan kami. Bersama-sama dengan segenap hati. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak-ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Angkat kedua tanganmu. Namamu besar, Dia mulia. Mulia Engkau Tuhan, yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas nama. Kita belajar ini Bapak Ibu, kita belajar lagu ini pelan-pelan bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Come on. Sekali lagi. Langit adalah tahtamu dalam kemuliaan, bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan bernyanyi bagi Tuhan. Mari, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Serukan namamu, Dialah yang mulia. Namamu mulia semuanya. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, hanya namanya dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat sekali lagi segala. Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, naikkan kebesaran namanya. Ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Siapa yang dahsyat? Segala. Engkau Tuhan, Dia Allah yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau
Puji nama Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan kemenangan bagi Allah kita, come on. Engkau Allah yang luar biasa. Great is our God. Amen. Tengok kiri kananmu, kasih tos. Great is our God. Haleluya. Dahsyat. Come on. Bersama-sama kita melompat. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Hey. Engkau Allah yang ajaib. Bersama-sama. Pelukis cakrawala. Allah pencipta. Dia pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan. Dia jalan, kebenaran dan hidup. Naikkan syukurmu. Kami rindu. Siapa yang rindu? Dan ada kebangkitan. Mana suaranya? Wow, Bapak Ibu, come on. Mana suaranya Bapak Ibu yang rindu lawatan Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Hey, menaikkan. Kita naikkan pujian. Ada mujizat. Siap, angkat kedua tanganmu. Come on. Great is our God. Hey, sorakan haleluya. Sorakan yes. Amen. Come on. Hey. Come on. Yang bersuka cita bersama-sama singer katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dia jalan. Jalan kebenaran. Yang rindu serukan. Kami rindukan. Biar kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuat. Kita bersatu hati, bersatu menaikkan apa Oma? Puji, belenggu dipatahkan, sakit penyakit dihancurkan. Ada mujizat, yang terima mujizat. Serukan, great, musik memuji Tuhan. Come on. Haleluya. Siapa yang percaya kita hidup karena kemenangan dari Allah kita. Allah kita bangkit, kalahkan maut. Dan percaya yang siap menerima mujizat. Sorakan haleluya. Yang rindu, kami rindukan. Tercurah di tempat ini. Dengan imanmu Bapak Saudara katakan, kami rindukan. Haleluya. Engkau lihat Bapak, engkau lihat yang rindu. Sekali lagi dengan sukacita Tuhan. Kami rindu, kami rindukan. Kuasa Allah, ada kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan Dia penuh kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan puji di dalam nama Yesus. Mujizat dinyatakan. Angkat tanganmu. Great is our God. Great is, sekali lagi, our God. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kita luar biasa. Kau Allah yang besar Tuhan. Amin. Kau
dahsyat Terima Tuhan. kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau lebih menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Amin. Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya saudara, amin. Amin. Kita terima mujizatnya saat ini. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kemenangan dari siapa saudara? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan apapun itu. Ku tidak akan menyerah walau dalam kesesakan sekalipun Tuhan. Amin. Haleluya. Sesakan seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan akan pengagungan-Mu sembah segala kemuliaan. Saya undang hamba-Nya Esra Wijaya, puji nama Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Keagungan, biar kejayaan bagi Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah kami yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah Engkau Tuhan. Kasih setiamu selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Kami datang di tempat ini membawa pujian syukur kami. Membawa sembah syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena apapun yang kami lewati di dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa tidak ada yang lebih besar dan dahsyat daripada roh Tuhan yang ada dan tinggal di dalam setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun keadaan kami mau katakan kami tetap bisa bersyukur. Kami tetap bisa memuji dan meninggikan Engkau. Karena kami punya Tuhan yang besar. Amin. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Karena kami punya Tuhan yang tidak ada satu perkara pun yang mustahil buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam dengan tenang. Kami mau belajar firman-Mu yang kami percaya adalah Engkau sendiri buat kami. Kami mau dengar firman-Mu yang kami percaya itu adalah kasih-Mu buat setiap kami. Tuhan, kami bukan anak-anak gampangan. Tetapi kami adalah anak-anak yang diajar dan belajar dari Bapa kami yang baik. Apapun Tuhan, musim kehidupan yang kami lewati, Tuhan janji bahwa Engkau akan menerangi jalan kami dengan firman-Mu. Engkau akan menuntun kami dengan firman-Mu. Sehingga apapun yang kami lewati, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama,
Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelegaan terjadi. Bahkan siapa yang memerlukan jawaban doa, Tuhan memberikan jawaban pada saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengurapi kami karena Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa pasti ya, karena Bapak Ibu ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita hari ini kita mau belajar lagi sama-sama tentang yang namanya diri kita yang baru di dalam Tuhan, atau dengan kata lain new me ya, diri saya yang baru. Kenapa kita perlu untuk memahami identitas kita yang baru atau diri kita yang baru di dalam Tuhan? Bilang yuk kiri kanannya, walaupun casingnya masih yang lama ya, masih di tubuh yang lama, belum tubuh kemuliaan ya, tetapi bilang kiri kanannya, dalamnya udah baru ya, yang di dalam ini udah baru saudara ya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dia katakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya, yang lama sudah berlalu. Waktu saya baca di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan BIMK saudara, itu di situ dikatakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali, brand new ya, new, brand new ya, yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Tadi WL nyanyiin lagu lama, gimana lagunya? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Gak bisa kemana-mana saudara, karena sekarang rohnya itu menjadi materai di dalam hidup kita. Rohnya enggak kemana-mana, rohnya ada di dalam kita, menjadi satu dengan roh kita. Amin. Bahwa firman Tuhan katakan begini saudara, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh dengan siapa saudara? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Yesus. Oleh karena itu iblis gak takut kita rajin pelayanan, kita rajin ke gereja. Dia gak takut. Yang dia takut waktu saudara dan saya mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita, firman Tuhan katakan jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Kalau kata orang Ambon, saya gak ada lawan. Gak ada lawannya. Saudara, itu firman Tuhan yang katakan demikian. Dan roh yang besar itu, saudara tahu gak? Kematian aja gak bisa tahan Yesus untuk bangkit. Karena roh Allah itu ada di dalam Yesus. Karena roh Allah itu yang membangkitkan Yesus. Dan roh yang sama itu ada di dalam saudara dan saya. Kuasa yang sama itu ada di dalam saudara dan saya. Kuasa yang sama yang membelah Laut Merah.
Kuasa yang sama yang membangkitkan Lazarus. Kuasa yang sama yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Kuasa yang sama, bilang kiri kanannya, yang ada tertulis di dalam Alkitab, itu sekarang tinggal dan diam di dalam saudara dan saya. Amin. Tetapi seringkali kita nggak tahu, kita nggak paham. Saudara, ini handphone saya kayaknya sekarang udah Samsung S2 berapa ya? Sampai nggak tahu S berapa? 24. Ini 10 gitu ya. Kalau sampai beli cover aja udah nggak ada, saudara. Ya, udah udah nggak ada. Ternyata saudara, saya karena nggak tahu, saudara, ini kepenuhan. Begitu kepenuhan saya nggak ngerti, saudara. Ini ternyata ke update sendiri sehingga yang lama itu tahu hilang semua. Jadi handphone saya sekarang tiba-tiba brand new. Kenapa? Karena tahu hilang semua, ke-update semua. Hilang yang lama. Jadi sekarang kok bisa? Padahal udah di warning, tapi saya nggak ngeh, saudara. Nah saudara, saya mau katakan, kenapa tadi saya kasih perumpamaan handphone. Sama di dalam kehidupan kita. Anak saya suka bilang, mama kalau beli handphone gak usah yang terlalu canggih. Kenapa? Mama makainya cuma buat foto, edit foto gitu kan. Baca Alkitab, WA, SMS, telepon, cuma itu cukup mah. Gak usah sampai yang puluhan juta. Udah memenuhi kebutuhan mama. Tapi kan kayaknya aduh maunya punya yang bagus, tapi gak ngerti pakainya. Nah saudara, kita gak sadar. Demikian pula kita yang sudah dilahirkan kembali, lahir baru di dalam Tuhan. Ini kita nih manusia, roh kita yang baru itu lebih canggih dari S100 mungkin yang akan datang. Dari iPhone berapapun yang mungkin yang akan datang. Bilang kiri kanannya, itu sudah ada di dalam setiap kita. Tapi seringkali kita yang tidak tahu menggunakannya. Seringkali kita yang gak paham. Dan yang lebih parah lagi, gak mau cari tahu. Waktu beli handphone ini ada buku manualnya. Di mana saya bisa belajar, bisa cari tahu. Ya fitur-fitur apa, kecanggihan apa dari handphone ini. Tapi saya males bacanya. Ya sama di dalam kehidupan kita. Kita yang baru itu udah ada semuanya, bilang yuk kiri kanannya, semuanya itu udah ada tertulis di dalam Alkitab. Betul, tapi sering kali kita nggak ngeh. Bahkan waktu saya dapat revelation ini, di mana ada tertulis di dalam kitab Roma bahwa seluruh ciptaannya, seluruh dunia ini sedang menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan. Wow, saudara. Seluruh ciptaannya, seluruh dunia ini sedang menantikan saudara dan saya itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi seringkali kitanya yang enggak ngeh, saudara ya. Bahwa kita ini sebagai ciptaan yang baru tuh sangat luar biasa. Kalau kita ingat di dalam firman Tuhan ada percakapan di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, ya. Nikodemus itu adalah ahli Taurat, saudara ya. Lalu dia katakan, saudara, Yesus berkata kepada Nikodemus, dia katakan, kamu nggak mungkin bisa melihat kerajaan Allah, kamu nggak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia katakan apa? Di dalam Yohanes 3, saudara, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus pikir, maksudnya aku mesti masuk lagi gitu ke dalam rahim ibuku? Bukan, saudara. Tapi bicara apa? Bicara lahir baru.
Susah gak sih lahir baru, saudara? Susah gak sih lahir baru? Ternyata lahir baru tuh gak susah, saudara. Sangat simpel. Bahkan banyak orang yang meragukan dirinya kalau dia tuh udah lahir baru. Firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuncinya satu, sudahkah engkau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupanmu? Sudahkah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita? Waktu tantangan ada, waktu badai kehidupan datang, apakah kita mengandalkan Tuhan atau justru ketakutan dan khawatir? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan katakan apa boleh? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dari ayat-ayat tadi yang kita baca sama-sama, sudahkah saudara melakukannya? Waktu kita sudah melakukannya, bilang kiri kanannya, kamu sudah lahir baru. Amin. Kamu sudah lahir baru, artinya apa? Roh yang baru itu sudah ada, tinggal menjadi satu dengan kehidupan setiap kita. Sehingga kita suka nyanyikan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Betul? Hidup. Coba boleh? Sekolah minggu, saudara. Sangat simpel, hidup kita tuh bukan kita lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam kita. Sehingga sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, tantangan ada, kesulitan ada, masalah ada. Saudara boleh nyanyikan pujian ini dengan berkata, masalah dengar, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam aku. Bahwa Yesus yang ada di dalam aku jauh lebih besar dari apapun yang mendatangi aku. Amin, saudara. Saya percaya sekalipun kita sudah lahir baru, bukan berarti saudara kita gak ada masalah. Bukan berarti hidup kita gak ada tantangan. Bukan berarti hidup kita gak pernah sakit, saudara. Kemarin ini tepatnya minggu lalu, saudara, saya orangnya suka gak dirasa-rasa, saya gak ngeh, saudara. Ternyata saya panas tinggi dari minggu malam, saudara ya. Itu mulai dari panas tinggi, mulai menggigil, mulai dengkul sakit, mulai gak bisa nelen, mulai lidah pahit, mulai kepala pusing, mulai gak nafsu makan, ngelihat makanan enak. Ini di sini ini udah main, waduh. Memang ternyata saudara ya, peperangan itu adanya di pikiran kita. Bilang kiri kanannya, suka mikir yang kagak-kagak kejauhan. Ya, waktu kepala pusing, ini langsung gini, waduh kena DB nih. Begitu ngelihat makanan enak, nggak nafsu makan. Dalam hati saya, waduh kena tipes nih. Begitu tenggorokan sakit buat nelen. Begitu lidah pahit, saya mulai ngomong, waduh kena virus nih. Tapi ini ada Pak Iwan saksinya di depan saya.
Saya tidak keluar sedikit pun kata-kata saya yang berkata, kayaknya Ola kena DB nih, kayaknya Ola kena tipes nih. Enggak, saya tapi ada di sini saudara. Saya enggak mau memperkatakan saudara. Saya cuma bilang, I'm okay, saya sehat, saya sembuh. Walaupun waktu itu dengkul saya sakit, saya juga baru ngeh saudara. Maksudnya makan sehat, banyak makan salad dan kacang-kacangan. Yang ada saya kena asam urat. Adik saya langsung ketawain, udah katanya sama kayak gua, cobain dulu satu. Enggak, saya masih coba berdalih. Udah cobain dulu, ternyata bener saudara. Kadang-kadang saudara, pikiran kita yang melanturnya terlalu jauh saudara. Saudara, dan habis minum obat gak langsung hilang saudara. Masih terus berlangsung kedinginan, merinding, menggigil, panas tinggi. Tapi pilihan ada di saya. Saya mau katakan apa kata simptom tubuh saya, atau saya mau katakan apa kata Tuhan. Saya bilang enggak, oleh bilur darah Yesus saya sembuh. Bahkan Pak Iwan mungkin enggak tahu saudara, waktu saya saat teduh diam-diam saudara, saya ambil perjamuan, saya bilang Tuhan terima kasih, olah sembuh, olah sehat. Itu yang saya katakan saudara. Seringkali waktu kita ngerasain yang gak enak, rasain sesuatu, kita cerita-cerita sama orang. Yang ada bukan tambah kuat saudara, yang ada orang akan bilang ini, tipes tuh, DB tuh, kena virus tuh. Ya bukan nguatin, nambahin beban mah iya. Ya oleh karena itu saudara, kadang-kadang saudara ya, ada waktunya juga kita sharing sama saudara kita. Tetapi ada waktunya juga saudara, kita aja sama Tuhan. Amin saudara, kita sama Tuhan. Karena apa saudara, kita gak pergi kemana-mana, Tuhan gak pergi kemana-mana. Dia ada di dalam kita, Dia tinggal di dalam kita. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, saya percaya sebagai ciptaan yang baru. Bilang kiri kanannya, ayo bangkit yuk. Amin saudara, yuk kita bangkit saudara. Dan saya mau katakan begini saudara, memahami diri kita yang baru di dalam Kristus, ya, atau identitas kita yang baru di dalam Kristus. Identitas kita itu tidak ditentukan oleh keadaan, oleh situasi, oleh jabatan atau apapun yang kita pakai atau yang kita punya. Sangat menyedihkan saudara, kalau kita merasa bahwa identitas kita itu ditentukan dari apa yang kita pakai. Kalau identitas kita itu ditentukan dari apa yang kita punya. Dari situasi atau dari keadaan. Enggak saudara. Identitas kita, diri kita yang baru adalah apa kata Tuhan. Amin saudara. Saya bahkan kalau gak salah saya pernah kesaksian di tempat ini saudara. Saya pernah satu waktu pergi ke tempat seorang teman saya hamba Tuhan. Waktu saya mesti jalan duluan saudara, saya minta tolong sama pegawainya. Boleh gak? Saya udah izin sama teman saya bilang boleh gak? Saya minta tolong dong, panggilin Grab, panggilin Gokar gitu ya. Tolong nanti cash aja, saya yang bayar cash. Saya ingat waktu saya masuk ke kantor mereka ngeliatin saya gitu ya, dari atas ke bawah, ke atas ke bawah. Terus mereka bilang gini, gak bisa, sibuk. Waduh, saudara. Saya waktu dijawab gak bisa, sibuk. Ini di dalam saudara. Tiba-tiba di saat badai bergelora, kayaknya saudara yang lama mau bangkit dari kubur. Kayaknya pengen ngomong gini, lu gak tahu gue siapa? Gue temen bos lu, tahu gue aduin lu. Mau bangkit dari kubur. Tapi saya ingat, saya adalah ciptaan yang baru. Saya cuma bilang, oke, makasih ya. Walaupun di dalam hati ini, emang selesai? Enggak. Ini masih terus bergelora. Saya ingat setelah itu saya mesti pelayanan saudara. Saya mesti beresin hati saya sendiri. Dia mah enak aja ngomong, gak bisa, sibuk. Udah. Yang masih berperkara siapa? Saya. Oleh karena itu bilang kiri kanannya gak usah suruh orang lain jagai hati kita. Kita yang mesti jaga hati kita sendiri. Amin. Dan saya ingat saudara, identitas saya tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain. Amin.
Kemarin banget saudara ya, itu ada seseorang, saya tahulah dia bermasalah. Lalu dia bilang sama saya, pastor, dia panggil saya pastor. Saya bilang panggil aja Kak Ola kayak Ci Ola kayak. Enggak, aku mau panggil pastor katanya. Pastor, aku tuh WA-in ini orang, aku baik-baik tapi kok gak pernah bales. Cuma dibaca, dibales juga enggak. Emang salah aku apa pastor? Kenapa pastor aku ngalamin kayak gini? Saya bilang enggak, orangnya lagi sibuk. Aku berkali-kali aku coba telepon tanya kenapa dia melakukan seperti itu kepada aku. Telepon aku gak diangkat pastor. Oh, orangnya bangunnya siang. Saya bilang gitu. Saya berusaha saudara untuk nenangin dia. Saya bilang jangan suka punya pikiran yang negatif. Coba be positif, dia emang sibuk dan bangunnya siang. Oh gitu ya pastor ya? Iya. Gak lama kemudian saudara, dia WA saya. Dia bilang begini, pastor ngomong ya sama dia ya, kalau aku ngadu sama pastor. Enggak loh, saya bilang, saya enggak ngomong, beneran saya enggak ngomong saudara. Pastor, dia WA saya, dia telepon saya balik, dia say hi sama saya. Saya bilang gini, tuh kan, saya bilang gitu, sering kali saudara, kita suka udah kejauhan mikirnya. Padahal enggak demikian. Dan saya mau katakan saudara, identitas kita tidak ditentukan oleh keadaan, oleh situasi. Bahkan saya juga pernah sampaikan di tempat ini, waktu di restoran di Bakmi Kuku lagi rame saudara. Saya pernah bantuin Pak Iwan, waktu itu ada Kai-Kai. Saya bantuin buang sampah, saya bantuin cuci piring. Karena Kai-Kai bilang, mama gak bisa, udah deh mama diem aja gitu kan. Udah mama kalau mau bantuin aja cuci piring gitu sama buang sampah. Saudara, saya gak tunggu lama, saya ambil apron saudara. Saya cuci piring, saya buang sampah. Pak Iwan ketawain saya. Dia bilang bentar lagi hujan gede, ada Ibu Pendeta Yolanda Vergina lagi cuci piring sama buang sampah katanya ya. Saudara, saya ketawa. Saya ingat pegawai langsung, Bu makasih ya Bu, maaf ya Ibu jadi yang cuci piring mau buang sampah, maaf ya Bu. Suami saya bilang, Pak Iwan bilang, hebat kamu mau cuci piring. Saya bilang emang kenapa? Sekalipun saya cuci piring, sekalipun saya buang sampah, identitas dan status saya adalah the owner of this restaurant. Amin. Status saya tetap adalah pemilik. Boleh bilang kiri kananmu, identitasmu tidak ditentukan oleh yang dari luar. Amin. Tetapi identitas kita ditentukan apa kata Tuhan tentang siapa kita. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga apapun musim kehidupan yang kita lewati di dalam kehidupan kita, firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah katakan, ada waktunya mungkin kau lagi di atas, ada waktunya mungkin kau ada di bawah, ada waktunya mungkin kau sedang bersuka cita, ada waktunya mungkin kau sedang bersedih, ada waktunya mungkin kau lagi punya banyak, ada waktunya mungkin kau lagi punya sedikit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bisa berdiri kuat. Kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara. Nah saudara, lihat identitas kita yang baru adalah kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kita tuh udah dilahirkan kembali. Kita itu adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan kita percaya saudara ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang di dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat sebentar kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita perlu memahami identitas kita yang baru di dalam Tuhan? Siapa kita di dalam Tuhan? Yang pertama saudara saya catat ada di dalam Roma 8 ayat 16 dan 17 tadi ya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yuk bilang kiri kanannya anak loh. Ya, anak. Saudara dan saya anak. Jadi kalau anak adalah apa? Ahli
waris. Betul saudara? Itu kita saudara ya. Lalu dikatakan apa lagi saudara? Kita ini adalah imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara dan saya imamat rajani. Lalu yang ketiga di sini dikatakan di dalam Ulangan 28 dan ayat 13 bahwa saudara dan saya kita ini kepala. Kepala tuh bicara apa? Bahwa apapun yang engkau kerjakan, apapun musim kehidupan yang sedang kita lewati, Tuhan katakan engkau tuh kepala. Kepala tuh bicara apa? Saksi, pionir. Kepala tuh bicara apa? Memimpin, saudara. Saya lagi bilang sama Pak Iwan, dulu kayaknya waktu kita ke Bali belum ada ya banyak bakmi. Sekarang kenapa ya? Kok jadi banyak tukang bakmi Jakarta loh di Bali? Iya ya, sekalipun mungkin dunia berkata wah banyak saingan. Tetapi saya mau katakan saudara sama Pak Iwan, saya bilang ya bersyukurlah kita jadi pionir. Betul? Kita jadi yang pertama dan saya percaya ini yang selalu saya katakan kepada suami saya, saudara, bahwa sekalipun mungkin saingan banyak, tetapi berkat anak Tuhan, berkat kita, bilang kiri kanannya gak ketuker. Amin, gak ketuker. Kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Bilang kiri kanannya lagi dong, Tuhan tuh punya cukup banyak berkat buat kita. Amin, saudara, gak akan ketuker. Sekalipun mungkin ada yang ngerjain yang sama, gak usah takut saudara. Gak akan ketuker. Roma 8 ayat 37, lihat identitas kita siapa saudara. Saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi setiap kita. Sehingga apapun di dalam kehidupan yang kita lewati, gak usah takut. Kenapa? Firman Tuhan bilang kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Kalau Allah sayang sama kita, apakah yang boleh jadi lawan kita? Amin saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah lebih daripada sekedar pemenang. Lalu apa? Yohanes 10 ayat 10 bicara apa? Hidup berkelimpahan. Ya, itu adalah saudara dan saya. Dan ada satu tambahan lagi saudara ya. Kita ini mempunyai kebenaran diri Allah di dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara, seringkali kita berasa gak layak. Seringkali kita merasa saya masih berdosa, saya masih ini, masih itu. Seringkali intimidasi iblis yang membuat kita tuh gak bisa maju, gak bisa all out, gak bisa maksimal. Tapi waktu saya baca firman Tuhan ini, saudara tahukah saudara, waktu Bapak lihat kita, yang Dia lihat adalah Yesus yang hidup di dalam setiap kita. Amin. Yang Bapak lihat adalah Yesus yang ada di dalam setiap kita. Oleh karena itu saudara, bagaimana menghidupi hidup yang baru? Yang tadi saya katakan ya, roh yang baru, manusia yang roh yang baru, yang utuh, yang lengkap, yang komplit. Itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Bagaimana menghidupinya? Bagaimana menghidupinya manusia roh kita yang baru? Yang pertama saudara saya catat, gak ada yang lain saudara ya. Roma 12 ayat 2. Saudara dan saya harus mengalami pembaruan budi. Berubah cara berpikirmu. Berubah cara pikirmu. Jangan jadi sama dengan dunia. Atau dengan kata lain, be spiritually minded. Dengan kata lain, punya pikiran yang rohani. Nah, bilang dong kiri kanannya, pikiran lu mesti rohani. Amin. Harus punya pikiran yang rohani. Makanya ada tertulis ya, bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi meruntuhkan apa? Tembok-tembok, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oleh karena itu
pikiran harus tunduk kepada pikiran Kristus. Amin saudara. Artinya saudara, waktu sakit, be spiritually minded. Walaupun badan masih kayak saya panas dingin, saya katakan enggak, oleh bilur darah Yesus saya sehat, saya sembuh. Walaupun masih panas dingin, tapi itu yang saya perkatakan. Walaupun mungkin uang di ATM tinggal 50.000, tapi saudara dan saya be spiritually minded. Katakan apa? Aku diberkati, aku dilimpahi. Betul? Amin saudara. Kita harus punya pikiran Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Tidak jadi sama dengan dunia. Rubah. Kalau saudara nggak mau berubah, kalau saudara tidak berubah, saudara tidak akan pernah bisa memahami manusia baru kita. Apa ya, kodrat baru kita. Amin. Diri kita yang baru di dalam Tuhan. Bilang lagi kiri kanannya, berubah mulai dari pikiranmu. Betul? Berubah tuh mulai dari ini. Ini kelakuan tuh sebenarnya tinggal ngikut. Tapi dimulai dari pikiran kita. Waktu kita khawatir, waktu kita takut, be spiritually minded. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Begitu diintimidasi sama omongan orang, diintimidasi sama mimpi, diintimidasi sama suara-suara di pikiranmu sendiri atau di hatimu sendiri. Amin. Perkatakan firman. Firman katakan apa? Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Lalu yang kedua, gimana caranya saudara? Gak ada cara lain. Harus sering baca Alkitab. Ya, karena Alkitab itu cermin diri kita yang baru di dalam Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan seperti tadi yang saya katakan. Seperti handphone punya manual book. Kalau saya nggak pernah baca, saya nggak tahu. Oh ternyata handphone saya bisa begini, handphone saya bisa begitu. Saya nggak pernah tahu, saudara. Betul. Oleh karena itu, yuk bilang kiri kanannya Alkitab dibaca, ya. Ya. Lalu Filemon 1 ayat 6, saudara. Mengetahui, percaya, dan mengakuinya. Ya, nggak ada cara lain, saudara. Kita harus mendeklarasikan apa yang kita percaya. Ya, lewat pujian, lewat perkataan kita. Justru di saat takut, saudara nyanyi, ku tidak takut. Besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Betul, justru di saat takut, nyanyikan ku tidak takut. Amin. Lagi khawatir, nyanyinya apa? Gimana saudara? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Ada begitu banyak pujian. Kalau engkau berkata, Bu Ola, saya gak bisa doa, nyanyi. Bu Ola, saya gak bisa nyanyi, ngomong. Bilang kiri kanannya, gak ada kan yang bisu? Amin. Perkatakan firman. Perkatakan kebenaran, saudara. Karena apa mungkin yang kita alami, saudara? Situasi itu bukan kebenaran, tetapi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Lalu saudara yang terakhir, ubah pergaulan kita. Ubah lingkungan kita. Amin, saudara. Kalau belum kuat, bilang kiri kanannya gak usah sok kuat. Kalau belum kuat belajar dari Yusuf, minggir. Gak usah sok kuat. Tapi percaya semua akan indah pada waktunya. Amin, saudara, semua akan indah pada waktunya, saudara. Saudara nanti akan bisa kumpul lagi sama teman-temanmu, tapi kali ini beda. Kali ini engkau justru menjadi terang, engkau menjadi garam, engkau menjadi saksi bagi nama Tuhan. Amin.
Amin. Kalau emang belum kuat, minggir aja dulu. Amin, saudara. Karena ada tertulis, saudara, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Saya suka, saudara, perkataan ini bahwa yang bisa menular itu adalah orang sakit. Kalau orang sehat tuh nggak nular, saudara. Orang yang sakit itu yang menular. Ya, oleh karena itu, saudara, pilih-pilih dengan siapa kita bergaul. Dengan semua orang kita berteman, saudara ya. Tetapi dengan siapa kita bergaul, saudara, itu penting. Lalu yang terakhir, saudara ya, untuk apa kita mengetahui atau menyadari diri kita yang baru atau identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Yang saya catat di sini, saudara ya, supaya apa? Supaya tidak jadi sama dengan dunia, berani hidup lawan arus. Amin, saudara. Berani hidup lawan arus, gak usah jadi sama dengan dunia. Saya ingat, saudara, waktu saya pernah dapat kesempatan pergi ke Bangkok sama teman-teman saya, saudara, dibayarin semuanya, saudara. Nggak enak hati, saudara ya, karena semua dibayarin. Tapi ada satu malam di mana mereka cewek-cewek mau pergi di Bangkok tuh, pergi yang ke tempat yang nonton yang aneh-aneh, saudara. Ya, saya bilang aduh mau nolak kagak enak karena dibayarin. Aduh gimana caranya ya? Ntar merusak suasana. Saya ganti baju, ikut ganti baju, naik mobil, ikut naik mobil, saudara. Begitu sampai di tempatnya saya bilang gini, mereka mulai turun satu-satu. Saya nggak turun-turun, mereka bilang, lah nggak ikut, nggak, gue di mobil aja. Mereka bilang, kenapa? Nggak, gue di mobil aja. Nggak apa-apa lah. What happened in Bangkok stays in Bangkok. Woi, keren kan? Lah, kalau di Jakarta lu pendeta, kalau di Bangkok lu temen kita. Tenang, gak akan ngomong ke siapa-siapa. Saya bilang enggak, saya di mobil aja. Saya bilang gitu. Ah lu gak asik lu. Enggak apa-apa Gi, saya gak mau mengganggu Gi, silakan. Saya bilang gitu. Mereka turun, saudara. Terakhir, mami saya suka bilang, iblis tuh kerjaannya, saudara ya. Dia gak dapet, saudara, sekarang ditungguin di tikungan, itu katanya. Itu iblis gitu ya, saudara ya. Saudara, semua mulai turun, yang satu mulai balik badan, dia bilang begini, yakin gak mau ikut? Dia bilang gini, kapan lagi? Kalau lu pergi sama Iwan, lu gak mungkin nonton beginian. Kalau lu pergi sama temen gereja, gak mungkin nonton ginian. Yakin gak mau ikut? Ditungguin di tikungan. Saya bilang enggak. Enggak nyesel? Enggak. Kapan lagi? Enggak apa-apa. Saudara, mereka mulai pergi. Enggak lama, saudara, kayaknya enggak sampai 10 menit pintu diketok lagi. Lah, kok cepat? Saya bilang ini, lu bahasa roh ya? Lu doain kita ya? Kagak, saya bilang. Ih, geli, takut. Gak jadi nonton. Saudara, ini yang saya mau katakan, saudara ya. Waktu kita tahu siapa kita, bilang kiri kanannya, berani hidup lawan arus. Banyak orang ngikutin crowd, ngikutin yang rame, ngikutin yang lagi viral, ngikutin yang lagi in. Bilang kiri kanannya, kamu gak perlu. Kamu ikut Yesus saja. Amin. Kita ikut Yesus saja, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Gak usah jadi sama dengan dunia. Dunia itu terus silih berganti kok. Betul, saudara. Sebentar masukin, ya ini ada Tasya. Sebentar masukin sebelah. Sebentar masukin semua. Sebentar gak dimasukin. Terus berubah. Tetapi kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Gak perlu untuk jadi sama. Gak usah jadi sama dengan dunia untuk jadi asik. Bilang kiri kanannya, lu udah asik. Amin, saudara. Lalu apa, saudara? Berani berubah dan memakai identitas yang
baru. Berani berubah. Susah Bu, iya emang susah. Siapa bilang gampang, tapi berani berubah ya, untuk memakai identitas kita yang baru. Saya sering banget teman-teman tuh dulu, ayolah satu aja lah, ayo satu lah. Satu aja, satu seloki, for me, enggak. Ayolah, gue lagi birthday, for my birthday. Enggak, emang kenapa sih? Emang jadi pendeta gak boleh minum? Boleh, gue gak mau aja. Males ngebahas. Gak mau aja, for me, enggak, udah. Emang kenapa kalau gue gak minum, lu gak mau temenan sama gue? Enggak, saya bersyukur loh saudara. Dari ditawarin sampai hari ini gak ada yang pernah nawarin saya lagi. Capek sendiri. Betul saudara. Berani berubah. Hidupi identitasmu yang baru. Amin. Kalau kita gak pernah berani berubah, kita gak pernah bisa mengetahui apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Lalu apa lagi? Di sini katakan melawan tipu muslihat iblis tuh. Iblis tuh dengan tipu muslihatnya, dengan segala macam saudara. Hati-hati saudara ya, dengan tipu muslihat iblis. Lalu apa lagi? Hidup tidak diperbudak apa kata dunia atau apa kata iblis. Lu kurang keren. Sepatu lu aja mereknya Casio. Tahu Casio? Dikasih orang. Kurang keren lu. Gitu katanya ya. Tapi kita enggak. Identitas kita tidak ditentukan sama merek yang kita pakai. Betul saudara? Ya, tidak diperbudak sama dunia. Tidak diperbudak sama iblis. Lalu apalagi saudara? Hidup dalam Kristus, punya hubungan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir, sanggup bertahan dan menang atas badai kehidupan. Saya mau tanya, siapa di sini yang gak punya masalah? Boleh angkat tangan. Wah, semua punya masalah masing-masing ya. Tapi kalau kita bisa bertahan, kita boleh terus memuji menyembah Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Karena kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Amin. Badai boleh ada. Badai ada, saya tetap tenang. Yesus saja ada badai, dia tidur. Dan Yesus yang sama itu tinggal di dalam saudara dan saya. Di dalam hidup saudara, ada hal yang kita tidak bisa hindari. Tapi bukan berarti tidak dapat kita atasi. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu yang memampukan saudara dan saya mengatasi setiap badai kehidupan yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Saya berdoa dan saya berharap bahwa kita sebagai keluarga GBI Wow, kita bukan cuma tahu tentang lahir baru, kita bukan cuma tahu tentang diri kita yang baru, tetapi kita berani mengambil langkah. Untuk apa saudara? Untuk menghidupi yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita naikkan pujian ini. Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi aku percaya Tuhan, roh Tuhan yang ada di dalam kami akan terus berkata-kata, akan terus mengajar setiap kami Tuhan, akan terus berjalan di dalam kami, bersama dengan kami, melangkah
melangkah bersama dengan kami, bergerak bersama dengan kami. Sehingga apapun musim kehidupan yang kami lewati Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Karena roh yang besar, yang hebat, yang luar biasa, yaitu roh Allah sendiri, itu tinggal di dalam setiap kami. Haleluya. Firman-Mu Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap badai dan tekanan di dalam hidup kami. Dan kuasa itu tinggal di dalam kami dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, yuk bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terima kasih buat kelegaan. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih Tuhan buat jawaban yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sebentar kami mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya di dalam perjamuan kudus ini Tuhan yang melayani kami. Kami ambil apa yang Tuhan sudah selesaikan dan sediakan buat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kita semua yang bersuka cita karena Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Apakah ada yang masih perlu? Roti bisa minta di depan. Mari kita tundukkan kepala sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Dan kami percaya firman itu akan tumbuh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan makan dan minum dengan cara yang benar. Kami berterima kasih atas Engkau Tuhan yang rela berkorban untuk kami semuanya. Kami akan mengingat-ingat akan Engkau Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau disalibkan, Engkau wafat untuk kami semuanya. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara ini kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Ya Allah, Engkau hidup baik atas kami semua. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Inna masya karala bata karala masya.
hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kami akan pulang, yang sakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Kau telah memberikan kami kelegaan. Yang butuh jawaban Tuhan, kami percaya Engkau akan segera memberikan jawaban yang baik untuk kami semua. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tiada mustahil buat kehidupan ini Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan. Kau sertai dimanapun mereka berada nanti Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kau selalu membimbing, menuntun, memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali dalam sukacita Tuhan. Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik, saatnya kita memberikan dengan sukacita karena Allah kita sumber berkat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik lewat persembahan kita kembali tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah ibadah kami sungguh sangat mengucap syukur. Bapa, ini kami anak-anak-Mu ingin memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan persembahan kami Bapa, dan kami ingin memberi dengan sukacita karena Engkau Allah sumber berkat di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan pengumuman selamat memberi. Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 14 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 21 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Dr. Tami. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 28 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The stone has rolled away. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Of the blood that set me free, only Jesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Angkat kedua tanganmu sembah dan kiranya tanganmu menjadi
Yesus, dari kekal sampai kekal. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberikan kami identitas yang baru di dalam Kristus Tuhan. Kami mengenakan kemenangan Kristus setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia demi kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, kami membawa Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih, biar setiap perubahan demi perubahan terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan lagi kami yang dulu, tetapi Kristus yang di dalam kami. Kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Ola. Tuhan, mari kita jemaat mengarahkan tangan buat Ibu Gembala. Tuhan, kami memberkati dengan berkat-Mu Tuhan, turun daripada surga Tuhan, untuk hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam hikmat marifat-Nya Tuhan. Terus Tuhan turun Tuhan, tuntun Tuhan, di dalam setiap pelayanan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati juga Pak Iwan Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan, terus menjadi teladan buat setiap kami Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini, misi-misi yang dari Tuhan, visi semuanya Tuhan terjadi dan tergenapi lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, diberkati dengan suplai surga yang melimpah-limpah Tuhan. Dan semua yang dikerjakan usaha pekerjaan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Terima kasih Tuhan, diberkati juga Tuhan gereja kami ini Tuhan dan semua GBI yang ada. Tuhan berkati Tuhan, juga pemimpin-pemimpin rohani kami, Tuhan memberkati. Kami juga melepaskan shalom Tuhan pagi hari ini buat bangsa kami Indonesia, diberkati Indonesia Tuhan, diberkati pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami, doa kami pagi hari ini. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu lewat hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.